Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke sisi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. 2 hari kemudian, Lindong dan rombongan klan Yin akhirnya mencapai kota kekaisaran dengan lancar. Mereka kemudian beristirahat di kota kekaisaran selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Lindong sedikit tercengang melihat kemegahan dan prestise kota kekaisaran yang legendaris. Namun setelah mencapai hari ketiga, waktu luang akhirnya berakhir. Dalam 3 hari ini, telah ada datang berbagai rombongan sekte terkemuka kekaisaran besar Yan. Pada saat yang sama, informasi tentang masing-masing dan setiap individu berbakat dari berbagai faksi sedang digali untuk membahas tentang kemampuan mereka. Untuk perjalanan kali ini, Lin Fan tidak membawa banyak orang bersamanya. Dia hanya membawa Lindong, Lin Langtian, dan beberapa pejuang yang luar biasa ke Istana Kekaisaran. Turnamen unggulan akan terjadi di tempat suci Istana Kekaisaran. Itu di bawah keamanan yang ketat dan hanya faksi kuat yang diizinkan untuk memasukinya. Tentu saja ada juga batasan ketat pada jumlah orang yang diizinkan mengakses tempat itu. Bagaimanapun juga, itu adalah Istana Kekaisaran dan aturan harus dipatuhi dengan ketat. Pada saat ini Lindong dan rekan-rekannya mencapai tempat suci di dalam Istana Kekaisaran. Dan terlihat sudah ada banyak rombongan. Lin Fan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia kemudian memimpin Lindong dan rekan-rekannya untuk menduduki kursi mereka. Pada saat inilah Lindong punya waktu untuk mengamati arena di depannya. Ada aula yang monumental dan mengesankan. Namun ada sesuatu yang membingungkan. Ada banyak lorong di sekitar aula dan lorong-lorong ini memberikan akses ke aula. Selama pertempuran unggulan, semua orang akan membayar banyak hal. Lot yang ditarik tidak menentukan lawanmu, melainkan menentukan nomor urut jalan yang harus kau masuki ke dalam aula. Begitu berada di dalam aula, lorong-lorong ini akan berkelok-kelok dan terjalin secara luas. Menjelang akhir, akan ada 5 lorong yang tersisa dan mereka akan memberikan akses ke aula utama. Hanya 5 orang yang bisa bertahan di jalan setapak di aula yang akan keluar dari 5 lorong dan memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam perang 100 dinasti. Ucap Lin Fan berkata kepada Lindong sambil menunjukkan ke aula yang menjulang. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Lindong tiba-tiba menyadari dan memindai sekelilingnya. Beberapa faksi telah tiba di tempat ini dan dari aura mereka, semuanya tidak mudah untuk ditangani. Ada hingga 10 provinsi di Kekaisaran Great Yan. Mereka yang membuatnya di sini setidaknya adalah penguasa provinsi. Kekuatan mereka jauh melebihi dari sekte boneka, sekte iblis besar dan lainnya. Namun di antara faksi-faksi ini, yang terkuat masih 4 klan besar keluarga kekaisaran dan 3 sekte yang besar. Oleh karena itu lawan yang harus diwaspadai Lindong berasal dari faksi-faksi ini. Secara alami, seseorang tidak bisa mengecualikan kemungkinan yang terjadi. Sama seperti waktu di mana satu individu muncul dari sekte luas surgawi beberapa ratus tahun yang lalu. Namun kemungkinan kejadian seperti itu terjadi lagi sangat kecil. Pada saat ini Lindong duduk diam di kursinya dengan 2 mata terpejam. Dia mencoba untuk beristirahat. Namun ini tidak berlangsung lama karena dia tiba-tiba terbangun oleh suara memekakan telinga di dekatnya. Beberapa tokoh mulai muncul di plafon terdekat. Tatapan Lindong mengikuti asal suaranya. Sementara itu dia merasakan aura yang membeku dari para tokoh ini. Ada total 4 orang yang baru saja tiba. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih. Wajahnya tenang namun Lindong bisa merasakan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Aura ini menunjukkan seseorang yang lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak tahap manifestasi. Namun pada saat yang sama, mereka tidak memiliki jarak kecil sebelum mencapai tahap nirvana. Setengah langkah ke nirvana, Lindong menyipitkan matanya sedikit. Penatua berambut putih ini adalah setengah langkah ke praktisi nirvana. Aura semacam ini juga menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menembus ke tahap nirvana. Selama dia memiliki cukup pil nirvana,
tingkat keberhasilannya akan di atas 60%. Itulah pemimpin sekte Luo Surgawi. Namanya adalah Liu Luo. Apakah kau melihat pemuda berpakaian putih di belakangnya? Dia adalah pesaing yang kuat yang diharapkan untuk memenangkan tempat saat ini. Ucap suara Lin Fan terdengar di telinga Lindong. Mendengar kata-kata ini, tatapan Lindong bergeser ke arah pria berpakaian putih di belakang penatua berambut putih. Pemuda itu terlihat tampan dan halus, namun yang membuat Lindong tegang adalah bahwa aura pemuda berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut. Pedang Luo Surgawi berpakaian putih. Duyun, seru Lindong. Dalam perjalanan ke sini, Lin Fan telah menceritakan kepadanya kisah generasi muda sekte ini. Pedang Luo Surgawi berpakaian putih adalah bakat luar biasa di antara generasi muda sekte Luo Surgawi. Dia adalah bakat luar biasa yang tingkat permainan pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Saat Lindong memperhatikan pemuda berpakaian putih dengan penuh perhatian, seketika pria itu berbalik seolah-olah dia merasakan sesuatu. Saat tatapannya bertemu dengan Lindong, bayangan pisau yang tajam namun tidak berbentuk melintas. Bayangan pedang semacam ini tidak sengaja ditembakkan oleh pemuda berpakaian putih. Tetapi itu ditembak secara otomatis setelah level permainan pedang seseorang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Wajah Lindong tetap tenang dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Beberapa kaki sebelum mencapai tubuh Lindong, bayangan pedang pemuda berpakaian putih menghilang seolah-olah itu telah mengenai semacam penghalang tak terlihat. Energi mental yang menarik. Ucap pemuda berpakaian putih bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya. Duyun, jangan remehkan pemuda itu. Jika aku tidak salah, dia adalah Lindong yang reputasinya mengguncang kekaisaran yang besar baru-baru ini. Bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganinya. Kali ini, klan Yin sebenarnya memiliki dua orang jenius yang luar biasa. Benar-benar membuat iri semua orang. Ucap sesepuh berambut putih itu sambil melirik Lindong. Oh, jadi dia Lindong itu memang lawan yang tangguh. Ucap pemuda berpakaian putih itu sedikit terkejut setelah mendengarkannya. Segera dia tersenyum ketika menjawab. Kecuali kau cukup beruntung untuk bertemu dengannya. Untuk saat ini, kau jangan mencari masalah. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan lagi setelah kami mendapatkan tempat. Ucap sesepuh berambut putih itu mengingatkannya. Ya, ucap pemuda berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya. Setelah memberi Lindong senyuman tipis, dia kemudian menarik pedangnya. Setelah menyaksikan sejauh mana para jenius ini, Lindong menyadari betapa kecilnya dia di masa lalu. Orang-orang ini dilahirkan dengan keterampilan bawaan yang luar biasa. Dan dengan sumber daya dari sekte mereka, maka secara alami mereka telah memperoleh prestasi yang luar biasa. Sebaliknya Lindong harus memanjat sendiri ke tempat dia sekarang dan mengalami kesulitan sendiri dalam prosesnya. Dibandingkan dengan orang-orang ini, perjalanannya jauh lebih intens. Setelah kedatangan rombongan sekte Luo Surgawi, semakin banyak faksi mulai berdatangan. Saat lebih banyak rombongan tiba, Lindong melihat dua sekte besar lainnya, yaitu sekte Raja Barbar dan Lembah Kesedihan Besar. Para peserta untuk turnamen dari dua sekte ini pasti sekuat pemuda berpakaian putih. Sementara Lindong mengamati lawan-lawan ini, tidak jauh ada juga orang yang mulai mengamatinya. Apakah dia Lindong yang disebutkan King Zhu sebelumnya? Ucap pemuda berjubah hitam yang mengamati Lindong. Berdiri di samping pria muda itu, ada sosok cantik yang Lindong kenal. Dia adalah Huang Pujing dari klan Huangpu. Matanya sungguh-sungguh saat dia menatap tepat ke arah Lindong. Setelah beberapa saat, terdengar suara Lin Fan yang mengatakan bahwa para anggota klan Huang telah tiba. Saat mendengar kata-kata ini, sudut mata Lindong berkedut dan tatapannya beralih cepat ke arah keributan. Dia sangat tertarik pada kejeniusan klan Wang yang luar biasa, yang bahkan Lin Langtian tidak bisa menangani Wang Zong. Di bawah tatapan kerumunan, cahaya kemasan menyapu cakrawala sebelum perlahan-lahan turun ke arena. Ketika cahaya kemasan itu menghilang, tiga sosok mulai muncul. Terlihat orang di depan adalah seorang pria setengah baya bersenjata telanjang dan dia tampak seperti orang yang kasar.
Saat matanya mengamati seluruh arena, aura yang sangat tangguh dan buas mulai muncul. Namun apa yang menyebabkan Lindong menjadi serius adalah bahwa aura pria ini tidak kalah dengan Lin Fan sama sekali. Itu untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang praktisi tahap nirvana asli. Klan Wang memang faksi besar yang mampu menyaingi klan Lin. Saat dia merasakan kekuatan pria parubaya itu, Lindong diam-diam menelan ludahnya. Faksi besar ini benar-benar kuat. Bahkan di seluruh dinasti yang besar, satu-satunya faksi yang memiliki sumber daya untuk memungkinkan seseorang mencapai tahap nirvana mungkin hanya ada beberapa. Namun Lindong juga percaya bahwa tahap nirvana adalah sejauh mana sumber daya 4 klan agung. Di klan Lin, Linmu sudah mencapai puncak tahap manifestasi dan dia memiliki kualifikasi untuk menyerang tahap nirvana. Namun dia memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun kemungkinan kegagalan mungkin menahannya, Lindong sadar itu kemungkinan besar karena klan Lin tidak memiliki sumber daya yang cukup bagi praktisi lain untuk menyerap tahap nirvana. Setelah semua, itu membutuhkan sejumlah besar pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana dan bahkan klan Lin akan merasa sulit untuk membelinya 2 kali. Karena itu mereka menaruh harapan pada perang 100 dinasti yang akan datang. Selama salah satu anggota mereka dipilih oleh Sekte Super, hadiah yang akan mereka terima akan memungkinkan klan Lin mereka untuk mencoba terobosan lain. Pada saat itu hampir tidak ada faksi di dinasti yang besar yang dapat menentang mereka. Tentu saja Lindong sadar bahwa ada kemungkinan banyak orang di sini yang memilih gagasan yang sama dengan Lin Fan. Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, perhatian Lindong segera beralih ke belakang pria parubaya itu. Ada 2 pria muda yang tampak mirip di belakangnya. Salah satunya adalah Wang Yan yang sudah dikalahkan oleh Lindong. Pada saat ini, Lindong dengan santai memelototinya. Dia berbalik untuk melihat pemuda di sampingnya yang mengenakan pakaian biru. Pemuda ini mengenakan pakaian biru dan wajahnya tanpa emosi. Dari penampilannya sendiri, dia tampak sangat biasa. Namun penampilannya segera menarik perhatian banyak orang. Saat dia diam-diam berdiri di belakang pria parubaya itu, aura yang ganas dan sombong mulai muncul. Bahkan auranya jauh lebih kuat daripada Wang Yan. Jelas ini adalah orang yang Lin Fan telah memperingatkan Lindong tentang jenius klan Wang. Dia adalah Wang Zong. Ketika mereka muncul, pria parubaya bersenjata telanjang itu tertawa terbahak-bahak sebelum matanya beralih ke arah Lin Fan. Hahaha, Lin Fan, kau datang ke sini lebih awal setiap waktu. Namun aku khawatir kau akan kecewa kali ini. Sebelum sosoknya tiba, tawa tulus pria parubaya bersenjata telanjang itu mulai memantul. Hahaha, Wang Lei, jangan menghitung ayammu sebelum mereka menetas. Kau mungkin berakhir kecewa. Ucap Lin Fan dengan senyuman lembut saat dia berkata, sepertinya kau masih menyimpan dendam setelah klan Linmu dikalahkan oleh klan Wangku selama pertempuran benih sebelumnya. Ucap pria parubaya bersenjata telanjang bernama Wang Lei tertawa terbahak-bahak. Ada jejak permusuhan yang terkandung dalam kata-kata mereka. Setelah semuanya, klan besar ini tidak rukun terutama setelah pertempuran benih sebelumnya, di mana seorang jenius klan Wang mengalahkan klan Lin. Ini tidak diragukan lagi menonjol sebagai serangan untuk Lin Fan. Klan Wang telah tanpa henti mengejek mereka tentang hal itu. Kakak laki-laki, itu adalah Lindong. Dia adalah orang yang telah memburuku di tablet kuno Great Western Land. Dan dia bahkan menghina klan. Sama seperti Lin Fan berbicara dengan Wang Lei, mata dendam Wang Yan menatap tepat ke arah Lindong. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sangat ingin membalas dendam. Ketika dia mendengar kata-katanya, pemuda yang mengenakan pakaian biru itu perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia menatap Lindong. Matanya tajam seperti bilah, namun sehubung dengan tatapannya, Lindong memilih untuk mengabaikannya karena dia tetap tenang. Hahaha, saudara Wang Zong, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Sama seperti mata setan Wang Zong menatap Lindong, berdiri di samping Lin Langtian dengan lembut tersenyum ketika dia berbicara. Lin Langtian, aku mendengar bahwa kau tidak bisa menangani bocah itu. Ucap Wang Zong melirik Lindong sambil berbicara dengan santai. Beberapa makhluk rendahan selalu berusaha memanjat lebih tinggi. Itu benar-benar lelucon. Aku percaya bahwa setelah pertempuran ini, dia secara alami akan kembali ke tempatnya. Lagi pula,
Tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam jenis pertempuran ini. Ucap Lin Langtian dengan santai tersenyum saat berkata, auranya sangat kuat. Tahap manifestasi awal, namun dia mampu menyamaimu. Sepertinya kemampuan bertarungnya cukup kuat. Jika aku bertemu dengannya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, ada harga yang harus dibayar untuk mempermalukan klan Wangku. Ucap suara Wang Zong begitu tenang sehingga bahkan tidak menimbulkan riak. Segera dia berhenti sejenak sebelum dia berkata, tentu saja, jika aku kurang beruntung bertemu denganmu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan juga. Hahaha, ucap Lin Langtian sambil tertawa. Segera dia berbalik untuk melihat Lindong yang tenang, sebelum kilatan ganas melintas di matanya. Berdiri di samping Lin Langtian, Wang Yan juga tertawa kecil ketika dia menatap Lindong dengan kejam. Sehubung dengan percakapan mereka, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Namun rasa dingin dan niat membunuh diam-diam muncul di hatinya. Lin Langtian ini terus-menerus menyebabkan masalah baginya dan dia benar-benar membencinya. Namun Lindong tidak peduli seberapa berbakat Wang Zong. Dalam kompetisi ini, terlepas dari siapa yang muncul di depannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Segera setelah pasukan klan Wang telah sampai, beberapa faksi lainnya juga terus berdatangan. Faktanya sepertinya setiap faksi top di dinasti Yan besar telah tiba di arena ini. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gong yang renyah bergema di udara. Ketika suara gong itu bergema, tak terhitung pasukan elit bersenjata lengkap menyerbu dari segala arah. Sebelum mereka secara langsung menempatkan diri mereka di seluruh arena dan mencegah siapapun untuk masuk. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di arena tampak tenang. Sebelum mereka menatap ke arah pintu masuk, mereka semua tahu bahwa penguasa dinasti Yan besar keluarga kekaisaran akan tiba. Hahaha, sudah 20 tahun, namun kalian semua masih terlihat sangat bersinar. Tiba-tiba tawa renyah dan hangat terdengar dari pintu masuk. Kemudian sekelompok besar pria berkerumun dan yang memimpin jalan adalah seorang pria parubaya yang rambutnya diwarnai hitam dan putih. Pria itu mengenakan jubah naga dan dia memancarkan aura kerajaan yang kuat. Usianya tampak mirip dengan Lin Fan dan Wang Yan. Meskipun mereka berdua dianggap elit dari dinasti Yan besar, berbeda dengan pria ini mereka tampak agak kurang. Dia adalah tuan nyata dari dinasti Yan besar, keluarga kekaisaran Tiran Tiger, Mo Jingtian. Apakah dia kaisar dinasti Yan besar Mo Jingtian? Auranya mungkin lebih kuat dari Lin Fan dan Wang Lei. Fondasi keluarga kekaisaran benar-benar luar biasa, ucap Lindong dengan ekspresi yang sangat serius. Dia bisa merasakan aura yang sangat menekan dari tubuh Mo Jingtian. Tekanan itu bahkan lebih kuat dari Lin Fan. Karena itu, kekuatan pria ini mungkin telah melebihi Lin Fan dan yang lainnya. Bahkan dia mungkin telah berhasil menembus kalpa nirvana pertama dan secara resmi maju ke tahap 1 Yuan Nirvana. Saat menghadapi praktisi yang sangat kuat, Lindong menjadi sangat waspada. Itu karena dia tahu bahwa melawan praktisi panggung nirvana seperti Lin Fan dan Wang Lei yang belum menembus kalpa nirvana, dia bisa menggunakan boneka jiwa darah untuk membalikkan situasi. Namun jika dia bertarung melawan Mo Jingtian, dia akan sangat terancam. Salam yang mulia. Ketika mereka melihatnya, Lin Fan, Wang Lei dan pemimpin faksi lainnya segera menyambutnya dengan hormat. Hahaha, kenapa kalian sopan sekali? Singkirkan kesopanan itu, ucap Mo Jingtian tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur dan penuh dengan tekanan. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan lembut perlahan-lahan menyebar dan seketika meluruskan semua punggung orang yang bengkok. Film kasual Mo Jingtian menyebabkan Lin Fan dan ekspresi lainnya berubah serius. Mereka dianggap sebagai praktisi elit kekaisaran yang besar dan mereka secara alami merasakan betapa kuatnya Jingtian. Segera ekspresi iri tanpa sadar menyembur dari hati mereka. Yayasan keluarga kekaisaran terlalu kuat. Untuk menyerap tahap nirvana, mereka telah menggunakan hampir setiap pil nirvana di klan mereka. Pada saat ini Lindong berdiri di belakang Lin Fan. Sebelum dia tiba-tiba berbalik untuk melirik ke belakang Mo Jingtian. Di tempat itu ada seorang pria muda mengenakan jubah hijau mengikuti di belakangnya.
Pria muda ini sangat cantik dan bahkan Qinzi dari klan Qin tidak bisa menandingi dirinya. Dengan penampilannya, bahkan beberapa gadis mungkin iri padanya. Oleh karena itu Lindong merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pria benar-benar bisa menjadi cantik seperti ini. Sama seperti hati Lindong sedikit terpana oleh betapa cantik pemuda ini. Ekspresinya perlahan berubah serius. Ketika orang itu perlahan mendekati mereka, dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat kuat mengalir di dalam tubuhnya. Lindong, ini adalah lawan yang harus kau perhatikan. Anggota keluarga kekaisaran. Dan mereka tidak memamerkan kekuatan mereka. Namun mereka semua sangat kuat dan mereka semua adalah musuh yang tangguh. Ucap kata-kata Lin Fan melintas di benak Lindong. Mendengar kata-kata Lin Fan, pupil mata Lindong tiba-tiba menyusut. Sepertinya pemuda itu yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita akan mewakili keluarga kekaisaran dalam turnamen ini. Dan sosok itu bernama Moling. Menjadi faksi terkuat di kekaisaran Yan, keluarga kekaisaran biasanya tidak akan menampilkan terlalu banyak kemampuan kuat mereka. Pada saat yang sama, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Dalam setiap turnamen besar, para peserta dari keluarga kekaisaran pasti akan memenangkan satu tempat. Meskipun keluarga kekaisaran tidak akan memamerkan bakat mereka, bahkan orang yang paling bodoh akan tahu bahwa bakat apapun yang berasal dari keluarga kekaisaran tidak akan menjadi individu biasa. Pada saat ini Lindong mulai terdiam. Dia sadar bahwa kompetisi 100 dinasti tidak diragukan lagi adalah kompetisi tingkat tertinggi di kekaisarannya. Semua peserta adalah yang terkuat. Bukanlah tugas yang mudah untuk memenangkan salah satu dari 5 penempatan di antara semua talenta ini. Ketika Lindong tenggelam dalam pikirannya, rombongan keluarga kekaisaran mulai melewatinya. Pada saat yang sama dia memandangi sosok yang mengenakan jubah hijau. Apakah aku benar mengatakan bahwa kau adalah saudara Lindong? Orang yang baru-baru ini menciptakan sensasi di kekaisaran Yan. Ucap pemuda berjubah hijau sambil memberikan Lindong senyuman lembut. Dan dia tampak cukup sopan. Mendengar kata-katanya, Lindong lalu mengangguk canggung dan membungkuk dan menyapa. Lindong menyapa pangeran kerajaan ketiga. Ucap Lindong, Moling adalah putra ketiga dalam keluarga kekaisaran dan juga dikenal sebagai pangeran kerajaan ketiga. Tentu saja informasi ini diteruskan dari Lin Fan ke Lindong. Saat ini Moling tersenyum, namun dengan senyumannya, Lindong merasakan dingin menggigil di punggungnya. Setelah Moling menyelesaikan kalimatnya, dia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama dan menggandakan langkahnya untuk mengejar ketinggalan dengan Mo Jingtian. Pada saat ini Mo Jingtian meliriknya dan menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar dan tanyakan. Bagaimana? Ucap Mo Jingtian dengan suara yang dalam. Dia adalah lawan yang cukup tangguh. Kali ini, klan Yin cukup mengesankan. Mereka mampu menghasilkan 2 individu yang luar biasa. Ucap Moling dengan lembut. Apakah kau memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya jika kau bertemu dengannya? Ucap Mo Jingtian bertanya lagi dengan acuh tak acuh. Aku 60% percaya diri. Ucap Moling. Mendengar kata-kata Moling, Mo Jingtian melipat alisnya sedikit. Seolah-olah dia tidak puas dengan tingkat kepercayaan ini. Setelah melihat ini, Moling hanya bisa mengulurkan tangannya dan berkata, Aku bisa merasakan gelombang energi yang tidak biasa dari tubuh Lindong. Mengingat sifatnya yang bijaksana, dia seharusnya memiliki kartu truf yang tidak kita ketahui. Kita tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Selain itu, aku juga berpikir aku tidak akan berada di grup yang sama dengannya. Ucap Moling kembali. Jangan menaruh harapanmu pada keberuntungan. Setelah Mo Jingtian menegur Moling, yang pertama kemudian melangkah ke plafon tinggi dan senyum muncul di wajahnya sekali lagi. Dia kemudian memberikan pandangan menyapu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Semua orang sebagai tuan rumah yang resmi. Dengan ini aku mewakili keluarga kekaisaran dan menyambut kalian semua. Setelah mendengar kata-kata Mo Jingtian, banyak faksi segera tersenyum kembali dengan hormat. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.